Ini maksudnya sekarang atau? Ya, sekarang aja. Oke. Ya, silakan. Baik, kita mulai ya. Aku bukanya ada apa bentar. Selamat malam. 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 Dan teman-teman, malam hari Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Malam hari ini kita bertemu di kursus Dhamma Duta, ini bagian tugas akhir. Kita akan awali kegiatan pada malam hari ini bersama-sama dengan membacakan Harita Bandana. Marilah kita baca bersama. Bandana. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Baiklah, jadi malam ini adalah malam untuk tugas akhir sesi yang pertama. Di sesi ini kita akan memberikan kesempatan teman-teman untuk berceramah selama 10-15 menit di hadapan Dewan Juri. Dewan Jurinya kemarin kita sudah pilih dari pengajar 2 orang dan 1 mewakili panitia, yaitu Ko Hendra Wijaya, Ko Hendra Lim, Moming, dan dari panitia akan diwakilkan oleh Ibu Indrati Benawan, CIIN. Seperti yang dari awal kita sebutkan bahwa tugas akhir ini adalah salah satu syarat kelulusan, bukan akhir dari perjalanan, tapi merupakan awal nanti dari perjalanan, karena memang di awal kita ada buat komitmen, ada hadiah untuk 1 orang pemenang, maka kita buat tugas akhir ini ya sebagai salah satu cara untuk mencari pemenang, dan nanti akan ditentukan juga dengan tugas-tugas sebelumnya. Jadi nanti teman-teman akan berceramah selama kurang lebih 10-15 menit sesuai dengan indikator penilaian yang telah kita share, dan nanti mungkin Dewan Juri juga tidak memberikan komentar jika dianggap tidak perlu, tapi jika ada yang dianggap perlu mungkin Dewan Juri dipersilakan memberi komentar, tapi mungkin singkat karena biar nggak terlalu malam. Nah, jadi sesuai dengan tadi sudah kita permintaan dari teman-teman, nanti yang akan mengisi doa adalah yang pertama Loa Hendra, Hendra Dion, yang kedua Madya Yoga, Juniwati, Andri Wijaya. Nah, nanti tinggal terakhir antara Raja atau Erwin, silakan yang siap. Kalau sudah siap boleh tulis saja. Langsung Raja aja, Erwinnya belum masuk, langsung Raja. 5 ya. Berarti kita langsung kasih kesempatan ke Hendra Dion untuk mulai ya, Cek. Oh, Hen. Atau Moming atau Pak Hendra ada yang mau disampaikan untuk ini? Pas aja. Nggak ada. Langsung aja, silakan. Lanjut ya, dia agak malam. Siap. Grogi saya banyak Hendra senior. Silakan. Udah, langsung ya. Langsung aja. Baik, selamat malam para hadirin, saudara-saudari Sudharma. Terimalah salam dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sungguh bahagia sekali pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan untuk berdanah tertinggi di antara dana-dana yang lain, yaitu berdana dhamma, teman-teman. Jadi di sini saya akan sharing sedikit mengenai bagaimana cara mengatasi kekacauan hidup. Nah, seperti yang kita ketahui, siapa yang tidak akan terlepas dari yang namanya kekacauan hidup ya? Banyak sekali kekacauan hidup dan banyak sekali problematika yang pasti teman-teman dan bahkan saya sendiri alami selama kita menjalani kehidupan ini. Di mana kita tahu dong banyak sekali kekacauan yang juga terjadi di masa lalu atau sudah menjadi sejarah. Nah, teman-teman mungkin ada yang bisa bantu saya ketikkan di kolom chat apa aja kekacauan yang sudah pernah kita alami, terutama di Indonesia nih. Nah, bisa tolong dibantu teman-teman. Kira-kira apa aja nih kekacauan yang kita alami dan membuat kita
khawatir, takut, kemudian membuat kita gelisah, dan membuat diri kita juga bergejolak. Kerusuhan antar agama. Wah ya, thank you Bro Raja, betul sekali. PPKM nggak jelas, oh iya. PPKM juga menimbulkan stres ya teman-teman ya. Kok dikit-dikit lihat layar, nggak boleh kemana-mana, dikekang gitu, kayak di penjara. Oh ya, Bro Andri Wijaya, kerusuhan Mei 1998. Oh, tepat sekali. Itu kekacauan yang menakutkan juga menurut saya. Dan sampai sekarang, itu cukup terekam di memori saya waktu saya 5 tahun tuh. Saya akan sharing dikit, di mana waktu 5 tahun, saya melihat seseorang itu dianiaya. Saya ngintip dari celah-celah toko mama saya, di mana ada lubang kecil, saya bisa ngintip tuh. Di situ saya lihat ada orang diseret, kemudian ya entah dipukul atau gimana, saya juga kurang jelas waktu lihatnya karena agak jauh ya. Jadi saya cuma bisa berspekulasi di mana waktu saya melihatnya orang ini dianiaya benar-benar. Jadi mama saya sudah mengingatkan nggak boleh keluar rumah ya, di rumah aja. Kenapa? Karena sungguh menakutkan di luar. Dari situ saya teringat, wih, era reformasi ini benar-benar menakutkan ya, apalagi bagi suku minoritas seperti kita, yaitu suku Tionghoa. Dan seperti yang kita tahu, kejadian itu cukup membekas dan cukup berdampak untuk Indonesia sendiri, baik itu dari segi ekonomi maupun segi politik tentunya yang cukup mencekam ya. Dan kemudian ada COVID-19, betul sekali, itu yang sampai sekarang kita alami ya. Terima kasih untuk Sis Juniarti sudah membantu. Nah, COVID-19 ini juga membuat para orang-orang di seluruh dunia bahkan ya, di dunia ini yang bingung, dilema, dan tentunya memiliki banyak kontroversi maupun konflik-konflik lainnya, yaitu kan banyak sekali dari mereka yang sakit, bahkan meninggal, kehilangan keluarga yang dicintai, bahkan mirisnya saat meninggal berpisah dengan keluarga yang dicintai. Ada prosedur yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh menemani keluarga yang dicintai saat akan berpisah untuk selamanya. Itu menyedihkan banget teman-teman. Jadi di sini kita benar-benar harus merenung di mana segala kekacauan, segala apa yang kita hadapi ini pasti di luar dugaan dan tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kendalikan apa? Yang bisa kendalikan adalah diri sendiri. Bagaimana cara mengendalikan diri sendiri? Yaitu kita sudah diajarkan dan sudah mendengar sabda Sang Buddha di mana kita harus melatih sila, samadhi, dan panya. Itu hal paling simpel. Dan tentunya yang paling berpengaruh adalah mungkin nanti panya ya, di mana akan memiliki peran penting untuk bagaimana kita mengendalikan diri secara bijaksana dan melatih diri agar tidak terpengaruh oleh segala gejolak maupun problematika dari eksternal seperti itu. Dan yang akan saya bahas pertama adalah bagaimana kita mengenali, kita mengerti yang namanya 3 racun dunia, teman-teman. Ada yang bisa bantu 3 racun dunia ini apa aja? Saya yakin teman-teman sudah di luar kepala sepertinya untuk 3 racun dunia ini yang seringkali kita dengar ya, seringkali kita kumandangkan, dan banyak sekali para penceramah-penceramah juga pasti sering mengingatkan kita untuk mengerti dan mengatasi 3 racun dunia ini. Yang pertama adalah dosa, yang kedua adalah loba, yang ketiga adalah moha. Di mana kita tahu bahwa kebencian, keserakahan, dan ketidaktahuan akan menimbulkan segala mara bahaya. Segala sesuatu yang membuat kita akan celaka juga. Setelah kita mengenali 3 hal ini, kita akan bisa tahu cara mengantisipasinya, cara memproteknya seperti apa. Wow, ada yang jawab ya. Thank you Sis Juniarti udah menjawab, bantu saya untuk mengingatkan teman-teman, yaitu loba, dosa, moha. Betul sekali. Terima kasih sudah membantu menjawab. Dan setelah kita mengetahui hal ini, maka caranya kita adalah dengan pertama melatih sila. Seperti yang kita tahu, ada 5 sila yang kita praktekkan dan kita selalu ucapkan dalam parita, ya kan? Dimana saya yakin teman-teman pasti di luar kepala ya untuk Pancasila Buddhis ini. Dan seperti yang kita tahu, sila pertama adalah kita bertekad melatih diri untuk tidak membunuh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus bisa lebih sadar dan menghargai yang namanya kehidupan. Mau sekecil makhluk itu, mau setidak kelihatan makhluk itu, setiap makhluk punya yang namanya kehidupan. Dan kita harus menghargai setiap kehidupan yang ada. Jadi, di luar kita banyak sekali masalah, kita harus namanya selalu menghargai yang namanya kehidupan. Karena kehidupan kita sangat berharga, terutama di alam manusia. Jadi kita harus menjaga kehidupan ini sebisa mungkin, dan tentunya kita harus berusaha untuk bermanfaat untuk sesama kita. Itu yang diharapkan. Tapi bila tidak, minimal kita bisa menjaga diri kita agar tidak mencelakai maupun menyakiti siapapun. Bahkan semua makhluk. Kemudian yang kedua adalah kita bertekad melatih diri
untuk tidak mencuri barang atau mengambil barang yang bukan milik kita. Gimana kita juga menghargai teman-teman. Kita tidak boleh dong, kita juga nggak mau kan kehilangan sesuatu yang sudah kita dapatkan, sesuatu kita yang sudah perjuangkan, tapi tiba-tiba lenyap begitu saja. Nah, kan pasti ada kecewaan, ada kesedihan macam. Jadi agar meminimalisir itu tidak terjadi, kita melatih diri kita agar kita tidak melakukan itu, sehingga karma baik yang kita tanam itu akan membawa kita menuju ke hal yang lebih baik lagi. Dan begitu juga buah yang akan kita terima kan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan asusila, di mana kita tahu banyak sekali yang terjadi di luar sana. Selain tadi kekacauan-kekacauan yang sudah disebutkan teman-teman, ada juga kekacauan yang sering kita dengar, yaitu pelecehan seksual, di mana kita menghargai nih teman-teman, setiap tubuh, setiap fisik, dan setiap kehidupan yang kita jalani ini, di mana kita tidak melecehkan atau tidak menyederai, dibilang menyederai enggak juga ya, tapi termasuk luka batin itu juga menyederai teman-teman, di mana luka tak berdarah terkadang lebih sakit daripada luka yang berdarah, betul ya? Dan itu juga yang saya pernah dengar dari sharing kita yang luar biasa dari pembicara kita, yaitu Komoming atau Loko Hendalim, di mana luka tak berdarah itu lebih menyayatkan dari luka yang fisik kelihatan, seperti itu. Jadi kita harus jaga agar tidak melukai seseorang dengan sayatan yang tidak berdarah. Itu dalam banget teman-teman. Jadi yang keempat berikutnya adalah kita bertekad untuk melatih diri agar dapat menjaga ucapan dengan baik. Di mana kita diajarkan ya untuk berucap benar, berucap baik, di mana ucapan kita itu mengandung manfaat. Bila tidak mengandung manfaat, tidak apa-apa teman-teman. Minimal kita tidak menyakiti tadi. Kita juga tidak melontarkan kata-kata yang menusuk, yang bahkan akan melukai hati seseorang. Ya, minimal seperti itu. Tapi alangkah baiknya bila kita bisa melatih ucapan cinta kasih, melatih diri kita agar berkata-kata yang bermanfaat dan bisa menolong sesama kita, sesama manusia, bahkan semua makhluk. Dengan apa? Dengan melimpahkan jasa. Dengan kita bisa berucap pelimpahan jasa yang baik, kita bisa menolong semua makhluk. Dan yang kelima adalah kita bertekad untuk melatih diri agar menghindari zat-zat yang dapat menghilangkan lemahnya kesadaran. Nah, di sini kita pasti sudah tahu ya teman-teman, di mana kesadaran yang harus kita jaga itu adalah hal kebaikan yang luar biasa. Bayangkan jika kita kehilangan kesadaran, 4 sila sebelumnya ini nggak akan bisa kita jaga. Kenapa? Karena bila kita kehilangan kesadaran, di mana kita mabuk, kita kecanduan, kita pasti akan melakukan perbuatan jahat, dan kita tanpa sadar melakukan segala macam hal yang bisa itu harus melukai, menghilangkan nyawa dan lain sebagainya. Jadi betapa penting iman ini sebenarnya. Kita harus benar-benar menjaga kesadaran, menjaga secara bijaksana apa yang kita lakukan, apa yang kita ucap, dan apa yang kita pikirkan. Sehingga dengan menjaga sila yang terakhir ini, kita bisa menjaga 4 sila yang kita udah lakukan, teman-teman. Jadi semua berkesinambungan. Sebisa mungkin kita jaga dengan baik. Jadi alangkah baiknya kita bisa menjaga yang namanya kesadaran. Seperti itu. Kemudian setelah kita latih sila, dan berikutnya adalah kita yang melatih samadhi, di mana kita bisa melatih diri untuk berkonsentrasi benar. Seperti yang teman-teman tahu, bahwa yang biasa kita lakukan adalah dengan melakukan mindfulness. Ya, mindfulness adalah bagaimana cara kita berkehidupan yang baik dan benar dengan kesadaran penuh, bukan pikiran yang penuh, tapi dengan kesadaran penuh. Mindful atau mindful. Nah, ini beda ya, teman-teman. Jadi kita harus mengendalikan pikiran kita agar tidak kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan gara-gara pikiran kacau, pikiran penuh kemana-mana, kemudian kita salah berucap, kemudian kita salah bertindak maupun berbuat. Nah, itu sebisa mungkin dihindari dengan cara kita samadhi, kita mindful. Dan itu harus diiringi dengan namanya kebijaksanaan. Dengan kita mindful, kita memiliki sati, dan kemudian kita bisa melatih panya kita akan bisa mencapai sesuatu hal yang baik, dan dengan mudah kita bisa mempraktekkan yang namanya jalan mulia berunsur 8, seperti itu. Jadi dengan kita bisa melatih sila, samadhi, dan panya, kita dapat mencapai sesuatu hal yang lebih baik lagi dan membuat batin kita lebih berkembang lagi.
sehingga kita dapat bermanfaat untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang sedang berjuang untuk kita, dan semua makhluk. Bahkan kita bisa menolong mereka. Salah satunya adalah kita bisa menimpakan jasa, kita bisa berpikiran memberikan aspirasi yang baik-baik untuk makhluk, agar mereka juga memperoleh pencerahan dan penerangan sempurna, agar mencapai kemudahan seperti di alam manusia. Walaupun itu berat, tapi minimal mereka bisa, setelah di alam bahagia itu, lahir di alam manusia seperti kita, agar mereka bisa mencapai kemudahan. Karena tujuan kehidupan kita terbebas dari perputaran roda samsara ini dan bisa mencapai nibbana, atau yang kita sebut kesadaran penuh. Jadi dengan kita bisa melatih itu, kita bisa bermanfaat untuk semua, dan tentunya itu bisa meminimalisir yang namanya kekacauan. Dengan kita mengendalikan semua itu dari dalam diri kita berkesadaran, kita melatih sila, dan kemudian kita melatih kebijaksanaan, kita akan memperoleh kedamaian dalam diri kita, dan minimal kita tidak memberikan kekacauan lagi yang bertambah-tambah. Kita nggak menambah sesuatu yang kacau. Tapi bila kita bisa meminimalisir kekacauan di luar, kenapa nggak kita lakukan? Dengan apa yang sudah kita latih, dengan panya yang sudah kita punya, dengan manapun yang kita sudah latih setiap harinya, tentu saja itu akan bermanfaat untuk meredakan kekacauan di luar sana, dan kita bisa bermanfaat untuk orang lain, negara kita, dan tentunya dunia ini. Seperti Einstein selalu berprestasi, kemudian Steve Jobs, Bill Gates yang merubah dunia ini menjadi lebih baik lagi. Walaupun dengan berbagai bentuk yang ada, berbagai inovasi dan berbagai karya mereka yang sudah mereka ciptakan dan mereka buat untuk kita semua agar kita lebih manfaat. Tentunya kita juga bisa mencontoh mereka untuk melakukan itu. Seperti apa? Kita bisa mencarinya masing-masing dari dalam diri, apa yang kita bisa lakukan untuk dunia ini, agar kita bisa membuat dunia ini lebih damai, lebih dapat menjadi lebih baik lagi, dan bermanfaat untuk semua orang. Baiklah, dari itu, karena kita melatih dhamma kita, melatih kebudayaan kita menjadi lebih baik lagi, agar kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, dan kepada semua makhluk. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan sama-sama mari kita praktekkan dhamma yang luar biasa ini, yang begitu indah ini, untuk kita bisa memperindah dunia yang sudah indah ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terimalah salam dalam dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Anumodana atas kesempatannya. Namo Buddhaya. Boleh tepuk tangan jauh teman-teman untuk terima kasih Ko Hendra telah dibuka dengan sangat semangat tugas pada malam ini, semangat gas anak muda memang. Kita lanjut atau ada yang mau di Baik, Kolisan. dari diri Iin atau Ko Hendra? Lanjut aja, San. Lanjut ya. Lanjut aja, lanjut. Oke, siap. Untuk peserta kedua adalah Made ya, Ibu Made dari Bengkulu. Pada Bu Made. Ini panitia perlu break 1-2 menit untuk melengkapi skor nggak nih? Iya, Saya sudah tadi sambil jalan. Silakan yang lain. sambil jalan. Itu kan di Excel, Ceh, jadi lebih gampang. Nanti aja, nggak usah di. Break 1-2 menit lah ya. Ya, Nih, ya. soalnya masih ada yang masih dilihat lagi nih. Bikin Made makin stres. Alah. Dengan stres. Stres itu nyamber. Jadi ini break atau saya lanjut? Oh, break sebentar Made. Apa? Oh ya. Tunggu Cein. Omongin kalau ada mau disampaikan, ini Dewan Juri kita dari 3 kota yang berbeda, dari Lombok, dari Semarang, dari Palembang, Dewan pesertanya dari Surabaya. Seru. Apa di Semarang? Ceh ini Semarang. Iin. Iya, saya malah Selasa depan mungkin di Samarinda. Aduh, lagi bingung juga. Omongin mau kasih masukan enggak untuk Hendra, ada mau disampaikan ke Hendra Wijaya? Ya, sambil nunggu lah ya, sambil nunggu ruang. Izin dulu Pak Hendra. Ya, monggo. Silakan. Sepertinya kita jadi harus mengingat kembali modelnya nih ya, Hendra. Nanti jadi pakai model 4 kebenaran Arya aja. Apa sih yang disebut kacau? Jadi saya melihat
Jadi ini sih subjektif ya, catatan saya. Apa yang dimaksud dengan kacau itu didefinisikan dulu dengan baik ya. Kemudian sehingga habis itu ya jadi nanti modelnya lebih jelas apa itu kacau, kenapa terjadi, terus bagaimana cara mengatasinya. Dan sekali lagi teman-teman, mungkin yang kemarin di grup review itu ingat ada satu yang disebut normatif. Apa sih normatif? Oh, cerita 3 racun sama 5 sila itu udah sangat sering. Jadi kita memang harus bisa kreatif mencari yang kekinian ya. Ya meskipun memang nanti baliknya ke sana sih, tapi jangan terlalu sering. Karena kan nanti ya ceritanya itu lagi. Pokoknya kita hindarilah ceritanya itu lagi. Tripitaka punya puluhan ribu halaman. Oke. Itu sih yang ya. Ini selebihnya ada di catatan yang saya buat. Oke, siap. Terima kasih. Thank you. Nggak perlu kasih banyak-banyak kok, nanti bocoran yang lain. Ya sambil nunggu Ciin belum ya? Kalau Cek Iya. sudah siap, kabarin Cek. Sudah kan cuma 1-2 menit. Silakan lanjut. Oh ya. Ya, Nanti kita langsung lanjut ke yang kedua kok ya. Ya boleh. Thank you, Komoming. Anytime. Silakan, kami persilakan ke Ibu Made dari Bengkulu. Baik, Upasaka Upasika, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Dharma, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Marilah kita sebelum memulai sesi Dhamma sharing pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama-sama mencukupkan kedatangan kita dalam dada, kita mengagungkan Guru Agung kita, Sang Buddha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Apabila seorang berbuat bajik, hendaknya ia mengulangi perbuatan bajik itu dan bersukacita atas perbuatan bajik itu. Dan sungguh bahagia dari mengumpul perbuatan bajik itu. Dhammapada ayat 118. Upasaka Upasika, Bapak Ibu, Saudara-saudari Dharma, merupakan karma baik yang sangat luar biasa bagi saya dan kita semua yang ada di sini, karena kita bersama-sama bisa berkumpul pada kesempatan malam hari ini. Di kesempatan baik ini kita bersama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengulas ajaran dari Sang Buddha. Dengan kita mengulas dari ajaran Sang Buddha, maka kita akan untuk melatih pengembangan batin kita yang lebih baik lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pancabala ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sebagai makhluk sosial tentunya selalu dihadapi oleh berbagai fenomena yang tidak pasti. Nah, dengan adanya perubahan fenomena ini, jika kita tidak memiliki kesiapan untuk menghadapinya, maka akan cenderung muncul yang namanya kegelisahan. Dari kegelisahan akan muncul namanya penderitaan. Nah, dengan adanya fenomena ini juga sekarang kan zaman sekarang semua serba canggih dengan adanya perkembangan teknologi ya Bapak Ibu. Maksud misalnya salah satu perkembangan dari gadget. Nah, dari adanya perkembangan gadget ini juga mempengaruhi dari berbagai sektor. Salah satunya dampaknya yaitu sektor perekonomian. Dengan adanya perubahan dari sektor perekonomian ini, maraknya misalnya bisnis online. Nah, dimudahkan kita yang misalnya mau belanja ya, dimudahkan bisa di mana saja, kapan saja, kemudian bertransaksi juga dengan mudah. Nah, sejuta manfaat dan kemudahan yang ditawarkan dari adanya perkembangan media sosial ini tentunya cenderung menimbulkan yang namanya kemelekatan. Nah, sering kan kita sebut Bapak Ibu sekalian ada namanya tiada hari tanpa gadget. Nah, jika sudah muncul tiada hari tanpa gadget ini, maka ini sangat bahaya sekali apabila kita tidak memiliki kesiapan untuk menghadapi yang namanya kemelekatan ini. Nah, dampak dari adanya kemelekatan ini bisa mempengaruhi kita. Salah satunya ada dampak dari kesehatan, kemudian dampak degradasi moral. Apa sih dampak dari gangguan dari kesehatan negatifnya dari perkembangan teknologi ini? Misalnya cenderungnya penglihatan kita mulai menurun karena asik kita main handphone tadi ya. Kemudian misalnya kita cenderung bisa sering pusing karena misalnya kena radiasi dari gadget kita tadi. Kemudian terkait dengan degradasi moral, misalnya
mulai menurunnya tingkat keyakinan sadar tadi terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian bisa menurunnya tingkat kepedulian sosial, kemudian bisa juga tingkat kejujuran dari masyarakat bisa berkurang dengan adanya dampak negatif dari gadget ini tadi, karena kita tadi melekat ya. Nah, dalam menghadapi kehidupan tidak pasti ini dengan adanya berbagai banyak hal, kita membutuhkan yang namanya kekuatan supaya apa? Supaya kita bagaimana bisa mengubah penderitaan itu menjadi sebuah yang namanya kebahagiaan yang menyenangkan bagi kita. Nah, Sang Buddha sendiri sudah menjelaskan dalam Anggutara Nikaya 3 bagian 10, jelaskan bahwa ada 5 kekuatan yang harus kita miliki dalam kita menghadapi berbagai fenomena yang tidak pasti ini. Nah, manfaat dari kita mempelajari Pancabala ini adalah kita mampu mengkondisikan kebahagiaan dalam diri kita dan juga kebahagiaan bagi orang banyak, kemudian juga membawa pada kesuksesan pada diri kita. Nah, 5 bala ini apa sih? Yang pertama adalah sada bala, kekuatan keyakinan. Yang kedua ada kriya bala, kekuatan semangat. Kemudian ada sati bala, kekuatan kesadaran. Ada samadhi bala, kekuatan konsentrasi. Dan yang kelima ada panya bala, kekuatan kebijaksanaan. Apa sih dari 5 bala ini yang sudah dijelaskan dalam kita menghadapi kehidupan ini? Nah, bala yang pertama adalah kekuatan keyakinan. Sebagai umat Buddha, kita tentunya meyakini adanya Tiratanaya, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, ketika kita memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, Buddha menjelaskan bahwa ini adalah 5 kekayaan yang dimiliki oleh umat Buddha ya. Dengan keyakinan ini. Nah, keyakinan ini juga sangat penting, Bapak Ibu sekalian, untuk apa? Supaya kita membentuk pikiran kita benar. Kemudian kita juga bisa mengembangkan diri kita lebih jauh lagi. Nah, kemudian jika seseorang memiliki kekuatan keyakinan yang kokoh, keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha tadi, maka dia akan bisa menapaki kehidupan ini dengan benar, dengan sesuai dengan ajaran Buddha, Dhamma tadi. Nah, kemudian kekuatan yang kedua yang harus dikembangkan adalah ada kekuatan semangat atau virya bala. Nah, kekuatan semangat ini merupakan faktor pendukung dari pencerahan ya. Apabila kita mampu mengembangkan semangat virya bala ini, maka kita akan dapat mengikis mengikis kekotoran batin, mengikis kemalasan. Maka kita dengan penuh ketekunan semangat ini akan muncul dengan sendirinya apabila kita mempunyai kekuatan semangat dan tekun melatih semangat kita. Nah, misalnya kita bisa contohkan nih dari kekuatan semangat. Kita misalnya mau bisnis nih, kita mau bisnis, maka kita punya semangat dulu bagaimana supaya bisnis kita tetap lancar, bagaimana perencanaannya, kita dengan penuh semangat untuk merencanakan bisnis yang akan kita jalani begitu. Kemudian selanjutnya ada namanya kekuatan hati atau kesadaran. Nah, kesadaran ini dimaksud adalah kesadaran dalam berpikir, berucap, dan bertindak. Nah, kita harus sadar betapa misalnya banyaknya manfaat dari perbuatan baik. Kemudian kita sadar juga betapa tidak bermanfaatnya dari perbuatan yang tidak baik. Kita harus sadar betul apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan. Misalnya malah merugikan diri kita atau orang banyak, kita harus mempunyai kesadaran dalam kita menjalankan kehidupan kita. Kemudian ada yang namanya kekuatan samadhi, ya, kekuatan konsentrasi. Samadhi ini biasa diidentikan dengan meditasi ya, bawana. Nah, jika kita mengembangkan samadhi, maka kita mampu dengan bermeditasi itu kita mampu mengembangkan welas asih ya. Dan juga dengan adanya welas asih kita juga bisa menumbuhkan konsentrasi dalam diri kita. Jadi kita setiap melakukan kegiatan apapun itu kita penuh dengan kesadaran bahwa yang saya lakukan ini saya sadar, saya sekarang misalnya sedang makan, sedang menikmati misalnya sepiring nasi yang hangat, kemudian rasanya pedas, manis, dan lain sebagainya. Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu dengan adanya kekuatan samadhi, kita mampu menyadari kekuatan itu. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya kekuatan kebijaksanaan panya bala. Nah, panya bala ini akan muncul Bapak Ibu apabila kita sudah mampu namanya mengembangkan 4 bala tadi. Ada keyakinan, kemudian ada semangat, kesadaran, kemudian konsentrasi. Ketika sudah mampu mengembangkan 4 bala ini, maka kekuatan kebijaksanaan tadi akan secara alami muncul apabila kita sudah mampu mengembangkan 4 bala tadi.
Nah, kekuatan keyakinan ini biasa identik dengan yang namanya sadabala, keyakinan tadi. Selalu berkaitan karena ketika kita meyakini sesuatu maka harus diimbangi dengan namanya kebijaksanaan. Maka keyakinan menjadi keyakinan yang benar, tidak keyakinan yang membuta. Apabila keyakinan yang membuta kan berarti tidak diiringi dengan yang namanya kebijaksanaan. Nah, itu tadi 5 bala yang harus kita sama-sama kembangkan, sama-sama kita latih supaya kita tidak goyah, kemudian tidak mudah galau, tidak mulai gelisah ya, dan tidak menderita dengan adanya fenomena mungkin ini tidak menyenangkan bagi kita semua apabila kita hadapi, dan tidak semua orang bisa menghadapinya dengan kondisi yang baik. Pasti kan tanggapannya berbeda-beda. Tentunya kita juga harus sama-sama melatih ini supaya kita bisa bersama-sama mengembangkan kita ke arah yang lebih baik lagi. Itu tujuan kita dari mempelajari bala ini. Nah, dengan kita sama-sama berlatih, berarti kita kan punya tekad sama-sama untuk sama-sama maju, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin ini saja penyampaian sharing kita tentang Pancabala. Semoga tidak sampai di sini saja diingatnya, semoga sampai rumah, kemudian bisa diingat dengan diri sendiri, kemudian lebih bagus lagi bisa ditularkan ke banyak orang, sehingga kita bisa sama-sama melatih 5 kekuatan ini yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk semangat yang luar biasa, kemudian untuk konsentrasinya, kemudian untuk kesempatan kali ini kita bisa sama-sama sharing. Terima kasih sekali lagi. Dan akhir kata, semoga membawa manfaat apa yang kita lakukan sama-sama hari ini. Sabe sata bonus kitata, semoga semua berbahagia. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Ibu Made Yoga. Boleh tepuk tangan teman-teman. Ibu Made Yoga dari Bumi Rafflesia, Bengkulu. Dari jurinya memberikan nilai sebentar. Mungkin dari Ko Hendra kali ya, tahu? Ko Hendra bebas saya mana Ko Hendra. Ada yang mau disampaikan? Ini hitung dulu ini. Oh, gitu, silakan. Oke, saya aja ya, sambil nunggu ya. Oke, sekaligus untuk Bu Made dan Hendra tadi ya, karena ada beberapa kemiripan. Yang pertama ini topiknya mungkin terlalu luas ya, kalau menurut saya pribadi ya. Jadi alangkah baiknya kalau kan topiknya tadi kalau Bu Made kan Pancabalani gitu ya, Pancabala. Nah, menurut saya sih ya, ini lagi-lagi seperti yang Bro Moming tadi bilang subjektif ya, tetapi menurut saya sih masih terlalu luas. Bisa dikecilkan lagi sehingga pesannya tuh lebih mengena gitu. Nah, itu satu. Nah, terus yang kedua, kelihatan gugup sekali ya. Jadi ya terlihat dari gerak tubuhnya dan juga seperti Hendra tadi juga Hendra Dion ya. Saya rasa mungkin gugup atau apa sehingga kecepatan bicaranya tuh menurut saya sih ya cepat, jedanya tuh nyaris nggak ada antar kalimat gitu, sehingga intinya kalau jeda tuh sebaiknya dipakai efektif, sehingga kalau kita memakai jeda yang baik itu akan 2 manfaat, yaitu pertama kita sebagai pembicara akan punya waktu untuk mikir apa yang mau kita sampaikan berikutnya. Terus yang kedua, si audiens akan punya waktu juga untuk mencerna gitu. Jadi ibarat makan gitu ya, jangan tanpa jeda antar suap gitu. Ya kira-kira begitu ya. Mungkin analoginya kurang pas. Secara umum udah oke ya. Bu Made tadi ada referensi di Pitaka udah bagus ya. Tapi ya kayak tadi aja ya, nyantai aja, jangan terlalu banyak gugupnya ya, momennya diatur pakai jeda. Oke, sama Hendra juga mungkin mirip gitu. Ya segitu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih, Kohen. Dari CIN sudah, Cek? Sudah. Berarti
Kita lanjut ke peserta ketiga dari Tangerang Selatan ya, Ibu ya, dari Pondok Cabe saya lihat, Ibu Juniwati. Pada Ibu Juniwati kami persilakan. Selamat malam, suara saya terdengar ya? Bagus, bagus. Oke. Selamat malam yang saya hormati para Dewan Juri, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dalam Dharma. Terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Amitofo. Saya berharap semoga kita semua di sini berada dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Perkenalkan, nama saya Juniwati. Saya sangat senang bisa berbagi sharing di sini dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga sharing Dharma yang sedikit dari saya dapat memberikan manfaat, dapat memperkokoh keyakinan kita kepada Buddha Dharma. Di sini saya akan sharing tentang bagaimana hidup bahagia dengan Dharma. Seperti kita ketahui bahwa semua makhluk hidup pasti ingin hidupnya bahagia, tentram, damai, sejahtera. Dan saya yakin teman-teman di sini juga pasti ingin hidupnya bahagia, bukan? Atau apakah ada yang tidak ingin hidup bahagia? Mungkin bisa raise hand atau apa? Saya yakin semuanya pasti ingin hidup bahagia ya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita untuk hidup bahagia? Bahagia itu kata yang sangat sering kita dengar dan sering kita ucapkan. Hampir semuanya orang ingin hidupnya bahagia. Baik kehidupan sekarang maupun kehidupan selanjutnya, semuanya ingin hidup bahagia. Walaupun pengertian bahagia itu sendiri berbeda-beda setiap orang. Maksudnya begini, saya sebagai ibu rumah tangga, bahagianya saya tentu berbeda dengan seorang, misalnya seorang murid atau siswa, atau seorang yang sedang sakit, bahagianya tentu berbeda. Orang yang sakit, dia akan merasa bahagia jika dia terbebas dari penyakitnya. Saya mungkin sebagai ibu rumah tangga, bahagia jika saya dapat membimbing, mendidik anak-anak saya dengan baik dan benar. Mungkin ada sebagian orang bahagia jika dia dapat mengumpulkan kekayaan harta yang berlimpah, atau sebagian orang lagi bahagia jika dapat memiliki kekuasaan yang besar. Apapun itu, satu yang pasti bahwa kebahagiaan itu harus diupayakan, harus ada daya upaya yang kita lakukan untuk mengkondisikan terciptanya kebahagiaan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita hidup bahagia sesuai Dhammapada pada ayat 169 yang berbunyi, hendaklah seseorang hidup sesuai Dhamma, tidak menempuh cara-cara jahat. Barang siapa hidup sesuai dengan Dharma, dia akan bahagia di dunia ini dan di dunia selanjutnya. Berarti dari sini kita udah jelas sekali, kalau kita mau hidup bahagia, kita harus hidup sesuai dengan Dharma. Dharma itu sendiri adalah ajaran Sang Buddha. Nah, apa ajaran Sang Buddha? Pada Dhammapada 183 yang mengatakan, inti dari ajaran Sang Buddha adalah tidak melakukan berbagai bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan, dan mengembangkan batin. Nah, inilah inti ajaran para Buddha. Dari sini harusnya bahwa kebahagiaan itu sangat mudah kita dapat. Setuju ya? Tetapi untuk memperkuat keyakinan kita lagi, saya sedikit akan bercerita tentang Upasaka di Gajanu dari suku Kolia yang menghadap Sang Buddha. Setelah memberi hormat, lalu bertanya, Bante, katanya, sebagai seorang upasaka yang masih menginginkan kehidupan duniawi, memiliki keluarga, memiliki anak, memiliki istri, dapatkah Sang Buddha membabarkan, menjelaskan ajaran yang bermanfaat untuk dapat memberikan kebahagiaan pada kami pada kehidupan saat ini?
Lalu Sang Buddha menjawab, menjelaskan kepada upasaka tersebut, ada 4 hal yang harus kita lakukan sebagai perumah tangga agar kebahagiaan itu dapat kita capai pada saat ini, pada kehidupan ini. Apakah keempat itu? Yaitu yang pertama, Utana Sampada. Utana Sampada adalah semangat, gigih, ulet, bekerja keras, mencari nafkah. Dengan begini, kata Sang Buddha, seseorang yang ulet, tidak malas, tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak banyak alasan dengan berkata terlalu dingin, terlalu panas, terlalu pagi, terlalu siang, dan sebagainya. Seseorang yang dengan semangat, pasti dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara otomatis. Dengan begini, kebahagiaan akan kita dapat dengan memiliki harta kekayaan. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua adalah Araka Sampada. Araka Sampada adalah berhati-hati, tidak lengah dengan apa yang telah kita miliki, dengan apa yang telah kita peroleh dengan semangat. Kita harus menjaganya agar tidak gampang dicuri orang, agar tidak hilang. Kata Sang Buddha, dengan menjaga apa yang telah kita miliki dengan semangat, maka ini mendorong untuk kita mencapai kebahagiaan pada saat ini. Dan yang ketiga adalah Kalyamita. Saya yakin teman-teman semuanya juga udah tahu apa arti Kalyamita, yaitu sahabat Dharma, sahabat yang baik. Selayaknya, sebaiknya, seharusnya kita memilih teman yang positif. Karena jika kita berteman dengan orang yang positif, maka dia akan memberikan dampak yang positif juga kepada kita. Begitu juga sebaliknya, jika kita berteman dengan orang yang jahat, maka akan memberikan pengaruh yang negatif juga terhadap diri kita. Di sini Sang Buddha umpamakan dengan sehelai daun yang membungkus kayu cendana, katanya. Bahwa daun itu juga akan terikut harum karena menjadi bungkus dari kayu cendana. Sebaliknya, jika seorang yang bersahabat dengan orang yang jahat, orang yang boros misalnya, nah kita juga akan terpengaruh untuk menjadi jahat, reputasi kita juga akan menurun. Ini pentingnya kita memiliki Kalyamita yang baik. Itu adalah yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Samajiwita. Samajiwita itu artinya hidup sesuai dengan batas-batas kemampuan. Hidup sesuai dengan kemampuan kita, ya sesuai kantong, sesuai penghasilan, tidak boros, tetapi juga tidak pelit, tidak kikir. Inilah kata Sang Buddha, 4 hal yang harus kita upayakan, yang harus kita lakukan agar kita mencapai kebahagiaan sebagai perumah tangga, sebagai umat awam pada kehidupan sekarang ini. Ini saya dapat kisah upasaka Digajanu, ini dalam kitab suci Wagapajja Sutta dalam Anguttara Nikaya. Selain itu, setelah kita menikmati kebahagiaan secara duniawi, hendaknya kita mengembangkan kebahagiaan yang lebih dalam lagi, yaitu tentunya dengan Dharma. Kebahagiaan yang lebih dalam lagi, yaitu kebahagiaan surgawi, dapat kita capai sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Kata Sang Buddha dapat kita capai jika kita memiliki keyakinan, sila, dana, dan samadhi. Sada kita ketahui keyakinan. Dengan keyakinan yang teguh, kokoh terhadap Sang Tiratana, tidak ada lagi keraguan bagi kita untuk menjalankan ajarannya. Menjalankan ajarannya berarti kita menjalankan Dharma. Dengan menjalankan Dharma, kebahagiaan akan kita rasakan. Dan yang kedua, sila tadi Bro Hendra juga udah menjelaskan ya, sila ini memang sangat penting. Sila adalah moralitas. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kita selalu menjaga moralitas kita.
menjaga sila kita, tidak melanggar sila. Dan sila ini juga yang paling penting adalah merupakan dasar dari praktek meditasi. Bagi orang yang melanggar sila, pasti akan sulit bermeditasi. Tidak bermeditasi berarti sangat sulit untuk mengembangkan kebijaksanaannya. Nah, yang ketiga adalah berdana. Kita tahu sebagai umat Buddhis, berdana ini sangat umum, sangat gampang lah seharusnya untuk kita berdana. Makanya di sini penting juga berdana. Sabda Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam berdana. Apakah itu? Yaitu orang berdana dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa hormat, dengan penuh tepat waktu, dengan ikhlas dan tidak merugikan diri dia sendiri dan orang lain. Inilah 5 hal yang perlu kita perhatikan saat kita berdana. Dan samadhi, kita perlu menjalankan samadhi, melatih meditasi. Di sini sangat penting sekali, kebijaksanaan kita akan timbul dengan bermeditasi. Bagi teman-teman yang mungkin baru memulai bermeditasi, saya sangat optimis teman-teman pasti bisa dari awal, pelan, yang penting kita menumbuhkan niat kita, tekad kita untuk berlatih meditasi. Setelah dengan menjalankan tadi sada, sila, dana, dan samadhi, kebahagiaan surgawi akan kita rasakan. Ini teman-teman saya sarankan untuk mau lebih menikmati kebahagiaan itu, yaitu ehipasiko. Coba buktikan, datang, lihat, rasakan sendiri. Kalau hanya dari ucapan saya, mungkin teman-teman tidak merasakannya. Tetapi kalau jika kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, apa yang dianjurkan Sang Buddha, saya yakin 1000% kita akan mencapai kebahagiaan yang kita rasakan. Selain ini, untuk memperkokoh keyakinan kita lagi, pada Anguttara Nikaya 3, volume 48, Sang Buddha juga bersabda, "Oh para biku," pada Anguttara ketiga, Sang Buddha bersabda, "Oh para biku, ada 3 cara untuk melakukan jasa kebajikan, yaitu 3 lagi adalah berdana, moralitas, dan meditasi." Jadi, udah jelas banget bagi kita bahwa sila, dana, samadhi itu tidak boleh lepas. Inilah cara jalan untuk kita dapat merasakan kedamaian surgawi, kebahagiaan pada saat ini ataupun pada kehidupan yang akan datang. Setelah kebahagiaan surgawi, duniawi yang kita rasakan, tentu kita menginginkan kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu kebahagiaan nibbana, yaitu terbebasnya diri kita dari kekotoran batin tanpa ada lagi kelahiran, penderitaan. Nah, ini bisa kita dapat dengan latihan, menjalankan dharma terus-menerus sampai menembus dhamma secara mendalam. Nah, ini saya tidak berpanjang lebar dalam mencapai kebahagiaan nibbana, karena terus terang saya prakteknya juga masih sangat pemula banget, ya. Tapi dengan menjalankan sila, dana, samadhi, itu sangat luar biasa manfaat yang saya rasakan. Dan selain itu saya ingin sharing sedikit tentang pengalaman pribadi, bagaimana kita agar dari tadi udah dijelaskan bahwa hidup harus sesuai dhamma, Bagaimana cara kita agar hidup sesuai dhamma? Kita tahu bahwa dhamma Sang Buddha itu sangat banyak, ada 48.000. Bagaimana kita mempelajarinya? Saya menyarankan untuk teman-teman, sebagai umat Buddhis, hendaknya kita selalu melakukan pembacaan parita setiap hari. Ini sangat memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Saya dapat melakukan perenungan, saya dapat merasakan gejolak batin saya dengan adanya parita-parita yang saya bacakan. Parita yang saya bacakan artinya terkadang pada saat meditasi itu bangkit, muncul. Nah, di situ saya dapat melihat gejolak batin saya. Ternyata kita ini sebagai manusia sangat penuh dengan kekotoran batin.
sangat penuh dengan serakah, iri hati, kebencian, dan kebodohan. Kita tidak dapat mengungkapkan itu jika kita tidak menyadarinya. Kita dapat menyadarinya dengan bermeditasi dan pengetahuan-pengetahuan Dharma yang kita dapat. Saya rasa itulah sedikit sharing Dharma dari saya. Semoga harapan saya membawa manfaat bagi kita semuanya. Untuk menutupi Dhamma Desana dari saya tutup dengan Dhammapada ayat 23, yaitu orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai Dhamma, dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Itulah semoga sharing dari saya membawa manfaat. Saya berharap kebajikan yang kita lakukan pada malam ini mengkondisikan kebahagiaan pada semua makhluk. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya kita bisa sharing, dan apalagi di sini ada Ko Hendra dan Ko Moming yang mungkin bisa membantu saya nanti menjawab. Terima kasih, sekian, sadu, sadu. Baik, terima kasih Ibu Juniwati dari Tangerang Selatan, Wihara Pondok Cabe. Ibu Juniwati ini di daftar tertulis ibu rumah tangga, tapi kayaknya mungkin sudah menjadi penceramah memang kayaknya. Cuma nggak ditulis ini. Sudah Baru sangat. kali ini. Iya, ini dari gaya bahasa kayaknya sudah pro ya, Cang ya. Boleh tepuk tangan dari Ibu Juniwati, ibu rumah tangga dari Tangerang, ini luar biasa. Nah, silakan nanti Cek Iin dari penjurian lagi mau menjuri nilai. Mungkin dari Dewan Juri atau dari teman-teman silakan mau disampaikan, ada yang mau didiskusikan. Hadir juga ada Romo Jarwo. Silakan. Moming ada yang mau disampaikan kok? Masih unmute kok? Tolong ya, berkas yang daftar rujukan primer yang saya kasih, tolong ditambahkan. Siap kok, pelan-pelan. Itu waktu kok berat. Nggak satu, maksudnya yang tadi Cak Juni itu beberapa bagus kan. Jadi nanti kita ya ikutin petunjuk yang tadi kemarin saya berikan di grup. Bisa juga ngumpulin nanti tiap bulan. Ya, Jadi bertambah. kita saling membantu mencari rujukan primer. Gitu Ko Hendra, yang kemarin saya kasih itu nanti mereka bikin bahan, tambahin. Jadi cepat nyari rujukan primernya. Udah diajarin cara headingnya kan. Sangat membantu itu Ko Moming. Anu modana ya Ko Moming. Sama-sama, anytime. Ya. Ya bagus banget sih, ini nggak sangka ini ibu rumah tangga ini udah boleh nih apa audiensnya ibu rumah tangga yang lain kayaknya. Cocok ya, Cek. Cuman koreksi dikit ya, tadi kayaknya ajaran Buddha tadi ya 48.000 ya, harusnya 84.000 terbalik ya. 4.000 kali. Oh iya, maaf salah, kebalik. Maaf. Tapi udah bagus banget kok, luar biasa. Saya udah, kalau mau lanjut. Keren ya, oke, kita lanjut. Selanjutnya dari Kota PMP, Romo Andri Wijaya. Silakan Ko Andri Wijaya. Silakan. Bentar ya. Tes, suara saya kedengaran Bapak Ibu? Baik sekali. Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali Bapak Ibu. Berbahagia sekali Bapak Ibu pada malam hari ini kita berjumpa kembali. Pada malam hari ini saya akan membawakan topik mengenai ketidakkekalan. Istilah mengenai ketidakkekalan ini mungkin kita sering banyak dengar gitu Bapak Ibu ya. Mengenai paling ya kita sering dengar istilahnya tentang kematian gitu ya.
Tapi saya lebih condong sebenarnya membahas mengenai ketidakkekalan ini dalam hal perubahan. Nah, Bapak Ibu mungkin saya contohkan ke ibu-ibu lah kali ya, ibu-ibu yang lagi suka nonton drama Korea gitu ya. Drama Korea lagi seru-serunya gitu ya, tiba-tiba mati lampu gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini sebenarnya contoh ketidakkekalan juga sebenarnya. Tapi di beberapa cerita mengenai ajaran agama Buddha bahwa ketidakkekalan itu nanti fokusnya pada kematian, Sama halnya kalau kita bicara tentang duka, nanti orang ngomongnya, waduh, agama Buddha serba menderita, ceritanya duka terus gitu ya. Nah, ini juga salah satu termasuk yang namanya ketidakkekalan. Kalau bapak-bapak yang kemarin lagi hobi nonton Thomas Cup, juga hal yang sama, lagi enak nonton, tiba-tiba mati lampu kan juga sama gitu ya. Dari senang tiba-tiba jadi lagi bahagia, tiba-tiba menggerutu gitu ya, kecewa gitu. Nah, perubahan-perubahan seperti inilah sebenarnya yang melandasi mengenai ketidakkekalan. Dalam riwayat hidup Buddha, jadi dalam satu cerita mengenai kisah Gotami, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar kisah Gotami di riwayat hidup Buddha. Nah, kisah Gotami ini Bapak Ibu dia mempunyai seorang anak yang lagi lucu-lucunya, dia lagi belajar berjalan, tapi mengalami kematian. Nah, tapi ini memang contohnya Bapak Ibu ya, contohnya memang dalam hal kasusnya kematian gitu ya. Tapi saya lebih fokus bahwa menjelaskan ketidakkekalan itu arahnya adalah perubahan, bukan hanya kematian. Tapi ini contohnya saya mengambil dari riwayat hidup Buddha mengenai kisah Gotami. Saya sangat suka sekali dengan cerita kisah Gotami ini. Bukan suka tentang kematiannya ya Bapak Ibu ya, bukan. Tapi senangnya dengan alur ceritanya gitu. Nah, dijelaskan mengenai kisah Gotami yang mempunyai seorang anak yang lagi lucu-lucunya, lagi belajar berjalan, kemudian meninggal. Bapak Ibu bisa bayangkan orang tua yang mempunyai anak yang lagi lucu-lucunya belajar berjalan kemudian meninggal. Ya, kalau kita sudah dewasa kayak gini mungkin tidak lucu lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau istilahnya tuh kalau masih kecil itu imut-imut, kalau kita udah dewasa ini kayaknya amit-amit lah ya. Kalau masih kecil itu mungkin masih menyenangi gitu ya, ih lucu banget gitu ya. Mungkin kalau kita udah dewasa kayaknya lebih banyak ngeselin daripada nyenangin gitu ya. Nah, Bapak Ibu itu mengenai kisah Gotami yang dia anaknya mengalami kematian. Kalau kita melihat bagaimana cinta kasihnya seorang anak, cinta kasihnya seorang ibu terhadap anaknya, maka kisah Gotami ini juga menunjukkan dengan mencari cara bagaimana dia bisa menghidupkan kembali anaknya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga tahu bedanya, misalkan bagaimana perbedaan kalau anak merawat orang tua dan orang tua merawat anak, ya. Jadi di sini juga ada penekanannya di situ bahwa kalau orang tua merawat anak mengharapkan anaknya nanti untuk hidup, ya, tumbuh besar, dewasa dan berguna untuk orang lain. Tapi kalau anak-anak merawat orang tuanya sambil menunggu kematian menjemput. Nah, itu perbedaannya Bapak Ibu. Nah, saya lanjut lagi mengenai cerita kisah Gotami ini. Jadi sebegitu cintanya kisah Gotami terhadap anaknya, dia pengen cari tahu gitu ya. Dia pengen cari cara bagaimana supaya anak ini bisa hidup kembali. Orang-orang yang melihat bagaimana kisah Gotami ini mencari obat untuk menghidupkan kembali anaknya, sempat berpikir bahwa kisah Gotami ini mungkin sudah gila gitu ya. Orang mati mau dihidupkan kembali gitu. Tapi ada orang bijaksana yang menyampaikan bahwa kisah Gotami bisa menemui Buddha, nanti Buddha yang akan memberikan cara bagaimana kisah Gotami ini bisa menghidupkan kembali anaknya yang sudah meninggal. Pergilah kisah Gotami menemui Buddha. Apa yang dilakukan Buddha pada saat kisah Gotami menyampaikan mengenai masalahnya, Buddha tidak memberikan jawaban bahwa Buddha bisa menghidupkan atau tidak anaknya yang sudah meninggal. Tapi di situ Buddha memberikan cara yaitu agar kisah Gotami mencari segenggam biji lada di setiap rumah yang di situ tidak ada kematiannya. Nah, sebegitu semangatnya kisah Gotami bahwa dia menemukan cara kembali bagaimana untuk menghidupkan anaknya kembali.
Ya, setelah dia mencari sekian lama, akhirnya Kisah Gotami sadar bahwa ternyata bukan dirinya sendiri yang mengalami kematian. Di setiap rumah yang dia datangi untuk meminta segenggam biji lada, ternyata di situ juga terdapat banyak kematian. Orang-orang di sekitar sebenarnya ingin menolong Kisah Gotami. Cuma karena diskonan gitu ya teman-teman Bapak Ibu ya, kalau kita ada diskon itu kan syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Nah, ini Buddha juga memberikan syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Jadi ada syaratnya seperti itu yang membuat orang lain tidak bisa menolong Kisah Gotami ini. Nah, akhirnya di situ Kisah Gotami mendapatkan pengertian mengenai ketidakkekalan atau dalam hal ini mengenai kematian. Nah, Bapak Ibu melihat dari cerita dalam riwayat hidup Buddha mengenai Kisah Gotami ini, sebenarnya apa yang perlu kita perhatikan di dalam menyikapi mengenai ketidakkekalan, bahwa apa yang kita lakukan akan mengalami semua perubahan. Bapak Ibu bisa bayangkan sekarang di masa pandemi COVID-19, kalau orang-orang dulu mempunyai prinsip bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, sekarang malah kalau kita bersatu kita jadinya bubar semua gitu kan. Nah, artinya ini ada perubahan. Nah, bagaimana kita menyikapi perubahan ini? Kita menerima perubahan baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Oke lah, sebenarnya kalau bicara mengenai perubahan, kalau urusannya dengan senang ya menerima semua lah gitu ya. Sama halnya kalau kita mengungut polling gitu ya, mencari tingkat kepuasan di antara 30 orang, ternyata 29-nya puas, 1 orang tidak puas, kan artinya kita mendapat gambaran oh ternyata 29 puas berarti kita aman dong gitu ya. Padahal kalau kita mau lebih melihat perubahan itu sendiri, dari 30, 29 orang suka, 1 orang tidak suka, kan mestinya itu jadi pelajaran untuk kita gitu ya. Kenapa 1 orang bisa lewat tapi 29-nya aman-aman saja gitu. Nah, artinya di sini kita juga belajar bagaimana untuk menerima setiap perubahan, dalam hal ini ketidakkekalan yang di dalam kehidupan Buddha sendiri, mulai dari pada saat Buddha melihat bukan Buddha lah ya, masih menjadi pangeran gitu ya. Pada saat Pangeran Siddhartha melihat proses dari kelahiran, sakit gitu ya, tua, kemudian meninggal. Nah, sebenarnya inilah pencetus sehingga Buddha tergerak untuk mencari obat bagi semua umat manusia. Nah, Bapak Ibu melihat dari kejadian-kejadian atau yang kita alami pada saat orang-orang melakukan yang namanya upacara kematian. Nah, di dalam kitab Mahaparinibbana Sutta itu kan dia cerita juga tentang anicca wata sangkara gitu ya. Nah, doa-doa itu kan yang sering dipakai orang pada saat ingin memberikan doa terhadap pelimpahan jasa terhadap orang yang sudah meninggal. Nah, di akhir Bapak Ibu yang ingin sekali ditekankan bahwa melihat dari bagaimana Buddha memberikan ajaran tentang ketidakkekalan terhadap Kisah Gotami. Jadi jangan berharap nanti begitu Bapak Ibu menganut ajaran agama Buddha bahwa Bapak Ibu nanti akan mendapatkan hal-hal yang selalu baik. Buddha saja tidak secara langsung memberikan cara supaya Kisah Gotami bisa menghidupkan kembali anaknya. Buddha memberikan caranya. Nah, artinya dari sini Bapak Ibu jelas sekali bahwa Buddha itu pengen kita itu mendapatkan pengertian. Pengertian itu adalah pengertian yang mendalam dari kita sendiri. Jadi jangan pernah berharap begitu kita menganut ajaran agama Buddha bahwa orang lain nanti akan membuat kita bahagia. Artinya diri kita sendiri yang akan membuat kita itu bahagia gitu. Jadi lewat dari cerita Kisah Gotami ini, pengertian mendalam mengenai ketidakkekalan inilah yang akan membuat Kisah Gotami kan menjadi arahat. Artinya kalau di sisi lain kita ngomong bisa tidak kita mencapai kebudaan, ternyata Kisah Gotami kan juga bisa gitu ya mencapai arahat. Artinya apa yang Buddha lakukan, bagaimana dia memberikan pengertian yang mendalam seperti itu, demikian juga kita bisa melakukan hal yang sama gitu. Nah, jadi ini yang perlu kami tekankan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai ketidakkekalan. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Saya Andri Wijaya, terima kasih, selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Andri Wijaya dari Palembang. Silakan dari tim juri yang ada yang mau disampaikan. Ngomongin mungkin. Kalau teman-teman dari peserta ada yang mau didiskusikan juga boleh, atau mau ditanya. Dari Sesama wong Palembang, Mbak. Saya izin dulu ke belakang ya, ada hal yang tidak dapat digantikan orang lain. Silakan dari Ko Hendra ada yang mau disampaikan kok? Nggak banyak sih, tapi Andri saya lihat udah banyak mungkin memperhatikan komentar saya dari tentang videonya gitu ya. Jadi udah bagus bahasa tubuhnya segala macam, saya suka gitu ya. Terus juga Andri sangat khas, banyak joke-joke-nya yang kadang-kadang cukup insightful gitu ya. Bagus, mungkin karena memang jam terbangnya sudah cukup banyak gitu ya. Dipertahankan terus Andri, Anumodana, diteruskan. Gitu aja mungkin dari saya. Mungkin Cein kalau ada yang mau nambahin silakan. Ya, terima kasih Kohen. Oke, Cein lanjut. Nanti kita tunggu promoming baru kita lanjut ya ke. Ya boleh. Mungkin saya nambahin banyak kata. Saya juga sering pakai sih kata mungkin ya. Kayak saya pernah dengar orang masalah kata mungkin itu banyak orang ngomong mungkin kayaknya nggak yakin gitu ya. Jadi saya sendiri juga mesti mengurangi kata mungkin itu sendiri kan saya juga banyak banget pakai. Terus saya pikir boleh juga mungkin itu dikurangin karena menggambarkan kita ini kayak nggak yakin gitu ya. Benar nggak ya Pak Hendra? Jadi kayaknya perlu dihapus dari perkataan dalam ceramah. Aja. Sekalian nyambung dikit sambil nunggu komoming nih. Jadi kadang-kadang saya juga lihat ini secara umum ya, bukan ke peserta. Jadi kadang-kadang ada penceramah yang sebelum ceramah atau pas di tengah ceramah dia minta maaf nih. Aduh maaf ya, saya ini pertama kali saya ceramah. Nah itu menurut saya sih jangan dilakukan sebaiknya, karena kan kalau sebagai penceramah kan berarti sudah narasumber. Jadi kalau dia minta maaf itu ya rasanya kurang pas. Itu pertama. Terus yang kedua, ini lagi-lagi pribadi ya kalau dua. Saya suka dengar gini kalau orang ngomong ya, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Kalau di Kristen, Katolik, Islam kan saya nggak pernah dengar nih, terimalah salam Islam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak pernah gitu. Langsung aja gitu. Kenapa harus dikasih gitu kan kalau menurut saya ya. Nah, terus yang ketiga, nah ini juga ini preferensi pribadi juga nih. Banyak orang masih suka menggunakan kata Sang Buddha gitu. Kalau saya sih lebih suka langsung Buddha, karena kan ini saya dapat juga dari almarhum Romo Kris ya, Krisnanda. Jadi beliau bilang ya kalau pakai Sang Buddha tuh rasanya kurang pas ya, kayak kita ngomong Sang Kancil gitu ya, cerita Sang Kancil, si Sang Kodok atau Sang Buddha gitu ya. Padahal itu kan Sang itu kan sebenarnya mau diterjemahkan dari bahasa Inggris dan Buddha gitu kan. Jadi kalau mau pakai Sang Buddha ya mestinya Sang Dhamma, ada Sang Sangha juga gitu kan. Ada Sangha, ada Dhamma gitu. Nah, jadi lagi-lagi ini preferensi pribadi ya, kalau saya lebih suka langsung aja Buddha, lebih singkat dan tidak mengurangi rasa hormat menurut saya. Gitu aja komentar umum saya. Baik, terima kasih Kohen. Cein sudah, Cein siap? Ya, lanjut kok. Oke, lanjut ya. Ini saya nggak disuruh ngomong dulu. Kalau sambutlah itu memang kayaknya ciri khas kok. Seluruh kota kayak sambutlah santas itu. Berikutnya adalah peserta terakhir. Ternyata Erwin berhalangan hadir malam ini. Jadi peserta terakhir kita adalah Bro Raja Maspin Winata, orang Medan, ternyata Medan juga yang sekarang berdomisili di Jakarta dan seorang PNS. Ini luar biasa. Kepada
Kedengaran suaranya ya, Ko. Bagus. Oke, terima kasih, Ko. Ini udah boleh mulai ya? Siap. Ya. Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Beli kue lumpang di Palembang, warna hijau sedap rasanya. Apa kabar saudara-saudari terpandang? Salam sejahtera, selamat malam untuk semuanya. Sotiotu. Malam ini, izinkan saya membawa bincang dhamma tentang orang buta yang bijak. Mungkin dari para pendengar sudah sering mendengar atau membaca tentang kisah gajah dan orang buta. Sebuah kisah inspiratif yang pernah disabdakan oleh Buddha dan tercatat di Padhamanana Titiya Sutta, Udana 64. Buddha mengisahkan sebuah eksperimen yang dilakukan oleh seorang raja bijaksana di kota Sawati. Sang raja mengumpulkan orang buta dari lahir di kota tersebut, lalu beliau melakukan eksperimen dengan memperkenalkan para orang buta tersebut kepada seekor gajah. Mereka diperkenalkan meraba-raba gitu ya, secara parsial sesuai dengan instruksi raja. Ada yang di bagian kepala, telinga, gading, sampai ekor gajah. Intinya ada 9 bagian dan mereka dikelompokkan menjadi 9 kelompok. Dan setelah sesi itu, sesi meraba-raba, sesi perkenalan gajah, lalu si raja melontarkan pertanyaan kepada 9 kelompok orang buta tersebut. Masing-masing tentunya memberikan keterangan yang berbeda tentang apa itu gajah. Ada yang menyatakan kayak kendi baginda, ada yang menyatakan kayak lumbung baginda, ada yang menyatakan mata bajak, kipas, dan lain-lain. Pokoknya ada 9 kelompok dan 9 pendapat. Nah, kira-kira nih teman-teman atau para panitia, peserta, boleh tebak. Boleh di chat, di kolom chat, setelah beda pendapat apa yang terjadi? Mereka ini musyawarah mufakat kah? Voting kah? Atau tanya raja, jadi raja yang benar yang mana? Ternyata tidak, saudara-saudara. Mereka dari 9 kelompok itu sama-sama keras kepala, nggak ada kesepakatan, pada berantem, saling aju jotos, benjol-benjol lah, seperti itu. Kalau kita dengar cerita ini rasanya konyol ya, lucu dan mungkin miris bagi sebagian orang. Tapi coba kita review, kita lihat dari sisi orang butanya. Kira-kira apa yang terjadi dalam pikiran mereka? Kita renungkan pengalaman yang terjadi kepada mereka. Karena sudah nggak bisa melihat dari lahir gitu ya, otomatis mereka akan sangat mengandalkan indera yang lain. Dalam hal ini indera peraba. Karena itulah indera yang mereka pakai untuk menjelajahi dunia. Oleh sebab itu, mereka pasti dong menganggap orang-orang yang lain ini lagi ngomongin apa nih? Kok beda sama yang saya rasakan gitu ya? Gajah itu bentuknya begini loh, kebenaran bentuk gajah itu seperti ini yang saya rasakan. Dia sudah mengandalkan inderanya sedemikian lama gitu ya, artinya sudah sangat melekat dengan persepsi itu. Otomatis yang lain adalah penipu, pembohong, pembual, sesat menurut dia. Ya, itu kesimpulan yang memang demikian untuk orang-orang buta tersebut pada kisah tersebut. Nah, kita juga bisa lihat dari sisi pengamat. Kita sebagai pengamat, sebagai seorang pengamat gitu ya, dengan sangat mudah bisa menyimpulkan bahwa konflik itu terjadi karena dia terlalu pede gitu dengan pengalaman atau persepsinya, dengan sanyanya. Karena itu dia karena terlalu melekat, jadi nggak dilandasi dengan kebijaksanaan yang lengkap. Tidak timbul tanda tanya kenapa bisa berbeda pendapat. Pengetahuan parsial yang mereka alami berdasarkan indera-indera yang terbatas itu, dengan semakin erat, semakin melekat gitu ya, maka egonya semakin tinggi dan derita yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Dalam hal ini deritanya bentuknya apa? Benjol-benjolan, saling bertekak gitu ya, saling adu pendapat. Andai kita bayangkan gitu ya, setiap pemimpin dari kelompok-kelompok orang buta yang berbeda pendapat itu mengesampingkan ego, lalu dengan tenang dan cermat mendengarkan, memperhatikan, menelusuri dan meneliti proses munculnya persepsi pada masing-masing anggota kelompok gitu ya. Coba mereka diskusi, mereka musyawarah gitu ya. Apa sih sebenarnya bentuk gajah itu? Mungkin eskalasi konflik nggak akan terjadi, nggak akan sampai tonjok-tonjokan gitu ya. Nah, apa yang bisa kita petik? Sesungguhnya kisah ini masih sangat relate gitu ya. Dan masih terjadi dari masa ke masa peradaban manusia dengan pengemasan peristiwa yang berbeda. Sepanjang perjalanan sejarah manusia gitu ya. Konflik model kebenaran bentuk gajah, modelnya sama gitu ya, cuman beda pengemasan, itu udah kayak virus, udah bisa virus yang bermutasi, punya berbagai versi, bertahan dia, berkembang dari masa ke masa. Coba kita renungkan, sudah berapa banyak perang,
konflik lokal, internasional, yang terkenal maupun yang nggak dikenal, yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat terkait apa itu kebenaran. Sudah berapa banyak korban yang timbul atas konflik-konflik tersebut. Sangat memprihatinkan. Sia-sia gitu ya, konyol. Ya sama seperti kisah orang buta dan perumpamaan gajah tersebut. Konyol gitu ya, kalau dari perspektif kita sebagai pengamat. Bedanya kalau di sana tuh hanya benjol-benjol. Kalau di sejarah peradaban manusia udah memakan korban jiwa. Udah sangat-sangat parah gitu ya, menyedihkan. Tentu kita bisa berkesimpulan demikian sebagai orang yang telah mereview sejarah, memahami kisah orang buta dan gajah secara objektif, dari kedua sisi, baik dari si pelaku maupun dari si pengamat. Muncul apanya? Ketika kita bukan pelaku, hanya sebagai pengamat, ketika kita mengamati tanpa ego, dengan objektif, kebijaksanaan dan pengetahuan sangat mudah muncul. Ini salah satu insight ya dalam Buddha Dhamma. Istilahnya ya yatha buta nyanada sanang. Seeing at it is, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Mungkin juga merupakan faset dari anatasannya, pengembangan persepsi anatta gitu ya. Pengembangan persepsi tanpa keakuan. Nah, kembali lagi ke persoalan tersebut. Kita sudah tahu nih masalahnya apa. Lalu solusinya apa dong kan gitu ya. Kalau dhamma tanpa solusi itu ya rasanya bukan dhamma tapi gosip. Nggak solutif ya gosip kan cuma ngomong doang, ada permasalahan tapi nggak ada solusi. Nah, untuk cari solusi kita review lagi sutta yang sama. Kita kembali ke latar belakang kenapa Buddha mengisahkan itu di Patamānānatitya Sutta. Kisah ini muncul dikarenakan adanya konflik ragam pandangan terkait dhamma. Terkait apa itu dhamma. Para brahmana, para sekte-sekte yang lain itu pada berkonflik. Dhamma itu yang benar tuh begini, bukan begitu. Dengan berbagai ragam pandangan. Lalu Buddha memberi komentar terkait konflik itu dengan menyatakan bahwa sebenarnya mereka itu acakuka, tanpa penglihatan atau sinonimnya buta gitu ya. Mereka itu nggak mengetahui 4 hal yang harusnya menjadi fokus. Apa itu 4 hal itu? Mereka tidak mengetahui apa yang tidak bermanfaat. Tidak mengetahui apa yang bermanfaat. Tidak mengetahui apa itu dhamma. Tidak mengetahui apa itu adhamma. Jadi 4 hal ini yang menjadi fokus yang disarankan oleh Buddha. Buddha memberikan kita solusi atau anjuran berupa fokus pada pengembangan kebermanfaatan, mengikis ketidakbermanfaatan, memahami apa itu dhamma dan adhamma, serta setelah memahami tentunya berjalan selaras dengan dhamma dan menjauhi adhamma, meninggalkan adhamma. Ini berarti dhamma memberikan kebermanfaatan dan kebermanfaatan adalah dhamma. Sebaliknya, adhamma membawa ketidakbermanfaatan dan ketidakbermanfaatan adalah adhamma. Nah, di kesempatan lain, di Lakhana Sutta, Anguttara Nikaya 32, Buddha juga bersabda, Buddha mengklasifikasikan orang bijaksana dan orang tidak bijaksana berdasarkan kamanya, berdasarkan karakteristik perbuatan. Mereka yang melakukan perbuatan buruk dari 3 channel, pikiran, ucapan, sama tubuh, dikatakan tidak bijaksana. Sebaliknya, yang melakukan perbuatan baik dari 3 channel itu adalah orang yang bijaksana. Di kesempatan lain lagi, Bante Sariputta menjelaskan, Bante yang terkenal akan mahapanya gitu ya, kebijaksanaan yang luar biasa, menyatakan seseorang yang telah memahami bahwa dia memahami tentang hal tidak bermanfaat dan akar yang tidak bermanfaat, hal yang bermanfaat dan akar yang bermanfaat, 4 hal ya. Itu adalah orang yang berpandangan benar, punya samadhi, orang yang pandangannya lurus, sudah tiba pada dharma yang sejati. Ya, artinya ini basicnya gitu menurut Bante Sariputta di pembukaan di Samadhi Sutta Majjhima Nikaya 9. Nah, apa 4 hal itu? Yang bermanfaat itu apa? Lagi-lagi sama, sinkron dengan pernyataan Buddha. Yaitu perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan tubuh itu adalah yang baik, perbuatan atau yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu apa? Perbuatan buruk melalui pikiran, ucapan, dan tubuh. Lagi-lagi semua hubungannya dengan karma, dengan pemurnian karma. Apa akarnya? Dosa, loba, moha untuk yang tidak baik, tidak bermanfaat. Sebaliknya, apa akar untuk yang baik? Aloba, adosa, amoha.
Nah, ini sebenarnya ini menjadi highlight ya. Artinya apa? Artinya kita tahu kan Samaditi ini adalah bagian pertama dari jalan mulia berunsur 8. Bagian dari 4 kebenaran Arya, jalan menuju lenyap dukkha. Inilah yang menjadi penting, yang menjadi fokus dari kita umat Buddha untuk pengembangan melenyapkan dukkha. Jadi dimulai dari samaditi. Dimulai dari pandangan ini kita tidak berkonflik dengan siapapun, kita fokus pada diri kita harmonis dengan diri kita maupun masyarakat gitu ya. Kita tentu bisa menyimpulkan bahwasannya dari suta-suta yang tadi saya sebutkan, dari 3 suta tadi, Samaditi Sutta, Lakhana Sutta, Patamanana Titiya Sutta, memang penting, menjadi penting ataupun menjadi suatu ini ya, harga mati bahkan, untuk fokus pada pengembangan kebermanfaatan atau dhamma, dan menghindari ketidakbermanfaatan atau adhamma, dengan cara mengembangkan kebijaksanaan melalui pemurnian perbuatan pikiran, ucapan maupun tubuh. Kita fokus pada pemurnian karma. Kita fokus pada pikiran kita sendiri, ucapan kita sendiri, perbuatan tubuh kita sendiri. Bukan malah debat kusir. Bukan malah berbuat hal yang sia-sia yang bisa bahkan ada dampak hukum. Kalau nggak dipersekusi sama yang lain, bisa dipenjara loh. Nah, mari kita renungkan secara mendalam. Apakah kita juga memiliki sifat dan kualitas yang sama seperti orang buta pada kisah awal di atas? Apakah kita jelmaan mereka? Yang jangan yang orang buta yang dulu tuh kita lahirnya sekarang jadi raja misalnya gitu kan? Atau kita ini adalah orang buta yang bijak yang telah mempelajari dan memetik hikmah dari kisah dan penjelasan tadi. Dengan menyadari bahwasanya kita ini masih memiliki keterbatasan indera. Kita ini masih buta gitu ya dalam mengenal kebenaran. Kalau kita udah nggak buta, kita udah suciwan. Ini kita nih pada batasan tertentu masih buta, masih terbatas indera body yang kita, indera pencerahan kita masih terbatas. Nah, dan bahkan cenderung kita masih terikat pada pengetahuan parsial kita. Bagaikan orang buta pada kisah di atas. Kita hanya mengenal mungkin ajaran Buddha dari sisi begini, belum praktiknya belum sampai bagaimana gitu kan. Jangan sampai kita menghakimi orang yang lain dan menimbulkan hidup kita tidak harmonis, tidak damai. Ya, kembali lagi, setidaknya kita jadilah orang buta yang bijaksana. Kalaupun kita tidak tahu, kita sudah mendengar ini, sudah ada sutta mayapanya gitu ya, maka setidaknya kita tidak terlibat dalam konflik atau ikut eskalasi konflik. Sembari dengan seksama, kita yakin gitu ya, kita mencari, mengamati, mempelajari, dan mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebermanfaatan atau dhamma, kita jangan terseret pada konflik. Itulah orang buta yang bijak. Coba kita renungkan lagi, seandainya tiap manusia atau kelompok manapun yang sudah berkonflik gitu ya, mengesampingkan ego dengan cermat komunikasi gitu ya, sama-sama manusia gini, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, punya cinta kasih sayang gitu ya, memiliki rasa toleransi yang bijaksana, ya intinya mengupayakan kebermanfaatan gitu dan menghindari ketidakbermanfaatan. Maka ya konflik-konflik kebenaran bentuk gajah ini ya jadi tidak signifikan, bahkan tidak akan tereskalasi sebagaimana yang sudah terjadi, korban jiwanya ada, sangat parah gitulah istilahnya. Pesan akhir saya bahwasanya orang buta bijak menghindari konflik, menghindari perdebatan, dan menjadikan kebijaksanaan samaditi gitu ya, panya, sebagai guiding block-nya dia. Kita kan buta nih, butuh guiding block. Guiding block-nya apa? Panya, kebijaksanaan dalam menjalankan kehidupan. Orang buta butuh guiding block, kita butuh panya, kebijaksanaan. Marilah kita bersama-sama cegah konflik dan derita dengan berjalan pada guiding block tadi, si panyanya Buddha Dharma ini, samaditi ini. Ya, saya rasa mungkin beberapa dari para panitia bahkan sudah bukan orang buta yang bijak lagi. Bahkan mereka sudah on the way gitu ya, berevolusi menjadi manusia bijak. Udah punya mata gitu ya, penglihatan gitu ya, punya caku, punya dhamma caku bahkan sebagai seorang suciwan. Siapa yang tahu kan gitu kan. Ya, demikian. Semoga kita semangat dalam menjalankan dharma, menghindari konflik, menjadi orang buta yang bijaksana, berevolusi menjadi makhluk ataupun manusia yang bijak. Akhir kata, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.
Ya, boleh tepuk tangan untuk Bro Raja dari Jakarta. Penampilan Bro Raja tadi adalah yang terakhir dari peserta malam ini, karena hari pertama ini memang kayaknya dihindari dari teman-teman. Tadi dari 6 orang jadi 5 orang. Nanti mungkin hari Selasa sama Kamis depan bakal cukup panjang untuk juri. Mungkin sembari memberi penilaian dari Komoming, ada yang mau disampaikan kok? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Nah, ini bagus ya, openingnya ada pantun, menarik ya. Kalau di catatan saya, loh ini saya ikut juga nih jalan-jalan ceritanya. Tesis, bukan jalan-jalan. Hah? Tesis. Saya punya internet tadi itu apa? Nggak tahu lemot itu, jadi saya pindah ke CIIN. Beda antara tesis dan jalan-jalan. Ya, gerakan tangan. Memang Raja duduk di mana, Raja? Di lantai kok. Oh, ya. Pegal itu ya, sila ya. Iya, kesemutan. Semutan ya. Ya, kamu cocok untuk pembahasan yang sifatnya tekstual. Senangnya ke sana ya, sifatnya tekstual cocok. Kurangin kata-kata gitu ya, gitu loh. Dan pertama ini ada kebaruan, jadi teman-teman ini adalah salah satu contoh topik yang baik dalam pengertian ada kebaruan ya. Meskipun tetap di dalamnya ada bahan-bahan yang juga umum dan normatif, itu sulit untuk kita hindari. Tapi saya yakin teman-teman senang bila mengetahui ada hal-hal baru, karena itu yang menambah pengetahuan. Sebenarnya menggunakan hal-hal atau bahan-bahan yang umum tidak apa-apa, selama kita mampu untuk menjadikan itu sebagai teknik agar kita bisa melibatkan audiens. Oh, Andri, ini saya contoh misalnya tadi kan ada cerita kisah Gotami. Nah, kisah Gotami adalah kisah yang umum, banyak umat Buddha yang sudah tahu. Kita bisa tuh menggunakan kisah itu sebagai cara untuk kita berdialog. Baik, misalnya Ibu Bapak pernah dengar cerita seorang ibu nggak yang mati-matian ingin menghidupkan anaknya yang sudah meninggal? Tahu nggak namanya siapa? Nah, itu biasa dijawab itu. Oh, kisah Gotami, oke. Kenapa sih dia pengen hidupin anaknya itu nanti bergulir? Nah, ini yang menjadi sebuah teknik sehingga khotbah kita itu sangat-sangat engaging. Bahasa Indonesia ini engaging ini agak susah kalau engaging. Kayak dulu saya sama Koji Milaminto mau menjelaskan socially engaged Buddhism itu nggak ketemu bahasa Indonesianya. Socially engaged Buddhism SEB, ya akhirnya kita pakai cetak miring aja. Jadi itu, oke, that's my opinion. Sebenarnya saya tadi saya sama Ko Hendra setuju, sangnya sudah kita buang karena argumennya adalah Buddha itu sudah yang tertinggi. Kata sang itu digunakan sebagai kata sandang. Kalau tadi Ko Hendra argumennya kenapa nggak ada sang dharma dan sang sangga. Kalau dari sudut tata bahasa Indonesia, sang itu adalah kata sandang yang kita tautkan kepada sesuatu sehingga dia menjadi tinggi. Kalau argumennya Mendiang Pak Kris, loh, emang Buddha kurang tinggi apa lagi? Nah, gitu. Ya. Terus kedua, Pak Sudamek pernah berargumen juga. Saya kan ngobrol sama beliau. Dia bilang, nggak apa-apa kok. Nah, sebagai penggemar bahasa Indonesia, kita hindari hal-hal yang maknanya ambigu. Jadi ambigu dia. Kalau dua makna, ya mendingan dibuang. Jadi kita nggak pernah pakai Buddha.
Terus kalau Pak Kris bilang apa Pak Hendra? Terimalah salam Buddhis dari saya. Nanti dia jawab, saya tidak terima. Ya. Mau apa lu kalau gua nggak terima? Tapi ini sekali lagi semua subjektif ya kok. Tapi ada dasar lah ya. Bagaimanapun juga kita boleh beropini, kita boleh punya pendapat, selama itu punya dasar. Itu yang penting. Oke, thank you. Jadi gerakan tangan bisa terapkan sehingga kesannya enggak. Ya kasihan juga duduk di lantai, pegel, I know. Sometimes saya juga duduk di lantai. Capek. Ya, Pak kalau ada mau silakan. Kecil, terima Oke, kasih. ini yang sudah terakhir, Raja. Saya sempat sebagai penilai videonya ya, jadi saya ada kasih beberapa komentar. Saya senang sekali lihat Raja yang sekali ini karena banyak sekali komentar saya sudah di incorporate ke dalam performance-nya kali ini ya. Jadi topiknya sudah dipersempit, kemudian ceritanya diperbanyak, sehingga akhirnya bahasannya cukup bisa diterima dan dicerna secara lebih enak oleh audiens gitu. Jadi bravo buat Raja, kayaknya memang ada bakat untuk menjadi penceramah dhamma, terutama dari sisi bahasan tekstual gitu ya, sangat mengacu pada Tipitaka, itu bagus. Dan memang ini perlu kita akui sangat jarang orang yang bisa mengacu secara tekstual ke Tipitaka, malah banyak yang enggak gitu ya. Nah ini kita harus apresiasi atas performance Raja ini. Oke, bravo Raja, dipertahankan, diteruskan jadi Dhamma Duta yang aktif. Terima kasih. Ya, bagus Raja, saya juga pikir udah selesai. Cepat ya, ini pada nggak mau. Dan sangat-sangat ini ya, fast learner Raja ini. Begitu bilang sang nggak boleh, sangnya nggak muncul. Tahu Palembang langsung ada pantun. Panitia dibilang udah jadi orang suci, udah menjadi orang suci, ini hati banget gitu loh. Tapi ya boleh segmennya boleh seperti yang Kak Hendra ngomong itu, segmennya bisa dipertahankan untuk yang teks yang seperti itu ya. Nggak banyak juga yang mengambil jalur itu gitu kan. Bagus secara keseluruhan pada bagus. Apa kata nomor apa? Dharma Duta harapan. Dharma Duta Muda harapan kita semua. Ya, biasa. Jadi terima kasih para panitia. Ya, paling nanti kita bukan tugas, tapi kita nanti akan melihat kalian berceramah di mana. Nanti mungkin kita akan kita akan memberikan sertifikat yang bisa dipakai untuk bisa, kan kalau mau ceramah di wihara-wihara kan kadang-kadang nggak diterima karena nggak ada rekomendasi ya, nggak ada rekomendasi. Dengan adanya sertifikat kursus Dharma Duta ini, mudah-mudahan bisa dipakai untuk ya kadang-kadang mau berbuat baik kalau kita nggak punya bukan sertifikat, kredibilitas ya, belum ada pengalaman yang dianggap belum ada, itu nggak bisa masuk untuk ceramah. Jadi dengan adanya sertifikat itu mudah-mudahan nanti diterima dan menjadi pengalaman yang baik. Dan kita akan terima video ceramah kalian. Bukan sebagai tugas, tapi sebagai prestasi lah ya, bukan cuma prestasi, tapi berkesinambungan dari kelas yang kalian lakukan. Nanti ceramah di sana kita dapat videonya, kita juga ikut bangga kalian sudah berhasil kita hantarkan menjadi penceramah muda. Kita tunggu rekaman video ceramahnya di wihara tempat masing-masing. Terima kasih semua, good job. Terima kasih Cik Iin. Terima kasih Cik Iin sebagai ketua Saya memang Bro Raja ini katanya mau fokus di media kayak di YouTube kalau nggak salah, saya pernah dengar dari Raja bilang. Iya kok benar, nanti mau coba. Mantap itu. Karena saya jujur nggak pernah ceramah, nggak pernah. Ya nggak masalah juga harus di wihara ya, di wihara secara online aja ya. Ini semua peserta ngakunya tidak pernah ceramah, tapi ceramahnya jago-jago. Yuni tadi mau ngomong tuh.
Silakan Juni. Juni ya. Ya, mau terima kasih sama Cik Iin sebagai ketua panitia, sangat luar biasa mengatur acara ini sehingga kita diberi kesempatan banyak belajar. Anumodana Cik Iin. Sama saya ini ada Cik Ang yang luar biasa, Lisan yang juga kok sangat komit dan luar biasa. Kita panitia kecil tapi kayaknya semuanya kompak dan saling melengkapi. Moming yang luar biasa tiap hari itu. Ya, ada Ko Moming, ada Pak Hendra, ada Romo Jarwo juga yang selalu memberi masukan. Dukungan yang luar biasa dari ini duo Hendra dan Mas Jarwo semuanya. Silakan, masih ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang mau masih ada 2 pertemuan belum kelar, woi. Ya, hari ini sepi nih. Hari pertama nih kayaknya sepi peminat. Ya, biasalah peserta teman-teman pengen mantau dulu, mantau. Ada tipe-tipe yang nanti. Ya sudah lah. Justru yang keren ini yang nomor 1 ini, karena mereka yakin dan mereka siap. Yang belakang-belakang. Kalau memang itu yang pertamanya kan fokus kita aja. Namanya tidak terlalu kalau sudah terlalu ramai ini. Yang pertama nilainya ditambah 10 ya, Pak Hendra ya. Betul nggak, Bu? Ya, tambah. Woi, jangan janji, woi. Yang hari pertama nilainya dapat tambahan 10. Bonus, ada bonus ya. Ada bonus. Bonus performance. Tadi saya jadwalnya sih hari Kamis, tapi tadi tiba-tiba jam 5, ya udah deh saya ubah aja deh sampai hari ini supaya cepat selesai, supaya lega. Ini yang well prepared namanya.